Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Uluul Baiti Rahmatul Hikmah. Saya dari kelas 3 PAIB. Nomor induk mahasiswa 2017402059. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan pendidikan dan external traits. Ya, sebelumnya pasti teman-teman sudah mengenal apa itu kepemimpinan, pendidikan, eksternal, dan traits ya. Di sini saya tidak akan berbicara panjang lebar mengenai apa sih makna dibalik kata-kata tersebut dan apa isi dari kata-kata tersebut. Nah, dari ini kita akan menjelaskan bahwa administrasi ternyata itu sangat luas pengertiannya, sangat luas cakupannya terhadap semua materi-materi pendidikan yang ada di dalamnya. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini, kepemimpinan merupakan bagian penting dalam kajian manajer. Nah, lalu di sekolah kan ada namanya kepala sekolah. Nah, kepala sekolah tersebut yang dinamakan sebagai manajer untuk mengatur di luang lingkup pendidikan dalam sekolah. Nah, selanjutnya yaitu kepemimpinan pendidikan. Istilah leadership atau kepemimpinan sejatinya memiliki sudut pandang yang luas dan beragam. Nah, sebagaimana Haris menyampaikan bahwa tidak ada definisi pendidikan yang baku. Nah, gimana itu? Nah, dalam pengertian yang sangat luas, makna pimpinan itu bukan sebagai kapabilitas yang dipunyai oleh individu dengan tujuan membujuk orang lain secara praktis, dipahami sebagai kegiatan penataan dalam bentuk kemampuan. Nah, kemampuan untuk apa? Untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain supaya bisa bekerja sama dengan baik dalam situasi tertentu. Nah, selanjutnya kepemimpinan juga diartikan sebagai kepiawaian atas apa? Atas dalam menjalankan peran kepemimpinannya dengan tujuan agar bawahannya tersebut bergerak berdasarkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Nah, sampai di sini teman-teman paham atau tidak? Ya, di sini jadi kepemimpinan itu bergerak agar apa? Agar bawahannya itu bisa bekerja atas perintah tapi itu perintah yang baik ya, perintah agar semua bawahannya bergerak sesuai dengan apa yang diperintahkannya agar orang-orang itu mempunyai pekerjaan. Nah, pekerjaan tersebut bukan asal bekerja tapi atas perintah dari pimpinannya. Lanjut ya teman-teman. Orang-orang yang bergerak atau melakukan kegiatan dalam sebuah organisasi harus mengacu kepada tujuan. Tujuan apa? Tujuan organisasi tersebut. Nah, seseorang pemimpin merupakan sosok individu yang dipandang memiliki kelebihan. Nah, kelebihan apa? Kelebihan dalam hal kewenangan dan kekuasaan tertentu. Jadi, kepemimpinan itu maksudnya saya pemimpin. Nah, pemimpin itu memiliki kekuasaan tertinggi dari bawahan-bawahannya. Jadi, pemimpin itu lebih leluasa dalam memerintah bawahannya. Lanjut ya. Menyangkut program jangka pendek maupun jangka panjang, Suryadi menjelaskan bahwa leadership juga kesanggupan pimpinan dalam menggerakkan orang lain secara sukarela agar tujuan pendidikan itu dapat dicapai. Nah, Suetopo dan Sumanto dalam Nasution 2015
Lengkapnya dalam Fatona 2017 mengatakan bahwa kepemimpinan terkhusus dalam ranah kependidikan dimaknai sebagai kesanggupan seseorang individu dalam membimbing, menggerakkan, dan mengarahkan anggota atau bawahannya untuk berkenan berimplementasi dalam proses pendidikan dan pengajaran. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini itu dalam pengajaran ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari berbagai pengertian dan penjelasan para ahli tersebut dapat kita pahami bahwa leadership pendidikan berkaitan dengan kemahiran atau keahlian seseorang pemimpin dalam mempengaruhi dan mengarahkan para guru serta semua orang yang berada dalam naungan sekolah itu tidak terkecuali. Nah, contoh warga masyarakat agar secara aktif itu ikut berimplementasi, melaksanakan dan mengembangkan berbagai kegiatan pendidikan. Bagaimana? Yaitu dengan secara optimal dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan pendidikan yang Nah, sampai di sini teman-teman itu bisa memahami atau tidak ya tentang definisi kepemimpinan di atas yang saya jabarkan menurut para ahli. Apakah teman-teman masih bingung atau gimana? Nanti kita bahas lagi. Nah, kita lanjut materi yang selanjutnya dulu ya teman-teman, yaitu di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi kepemimpinan. Apa aja sih ya? Ya, boleh kita ulas sedikit. Fungsi kepemimpinan pendidikan secara sederhana yaitu kepala sekolah selaku pimpinan pendidikan berfungsi sebagai manajer, yaitu manajer pemimpin dan pendidik. Nah, untuk lebih detail bisa dilihat di Dipkinas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2000. Nah, fungsi kepemimpinan pendidikan diklarifikasikan menjadi 7, yakni edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Nah, dalam fungsi edukator, kepala sekolah menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam hal-hal prestasi yang dimiliki para guru. Nah, kemampuan dalam membimbing tenaga pendidik, kemampuan dalam membimbing karyawan, membimbing peserta didik, mengembangkan staf, kemampuan dalam belajar, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemampuan memberi contoh dalam mengajar. Nah, fungsi manajer meliputi kemampuan dalam menyusun program, kemampuan dalam menyusun organisasian kepegawaian, manajer, staf, kemampuan dalam mengoptimalkan daya institusi pada lembaga pendidikan yang ditempati. Nah, fungsi administrator meliputi kemampuan dalam mengelola segala administrasi yang bersangkutan dengan proses belajar mengajar, kemampuan mengelola bimbingan dan konseling, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana. Nah, mengelola administrasi persuratan. Fungsi supervisor bermakna kepala sekolah itu bertindak sebagai manajer. Lalu ada fungsi leader bermakna kepala sekolah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai inovator dan motivator.
Nah, dan yang terakhir itu fungsi inovator dan motivator. Nah, pada fungsinya ini, kepala sekolah itu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai leader. Nah, sebagai leader atau pemimpin dalam naungan sekolah. Nah, sampai di sini apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang apa sih itu fungsi dari leader, dari kepemimpinan? Nah, semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil kesimpulannya dan bisa menjadi manfaat untuk kita semua, bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan perkara yang mudah. Meskipun itu pemimpin di naungan sekolah juga memiliki peranan yang sangat besar untuk memajukan pendidikan di dalam naungan yang terkecil. Bukan terkecil ya, naungan yang bawah seperti sekolah dasar. Nah, sekolah dasar itu juga kan maksudnya sekolah yang pertama, jadi perlu ekstra dalam di dalamnya untuk mengatur apa yang harus diatur, seperti menjalankan fungsi-fungsi yang saya jelaskan tadi. Nah, agar tidak panjangan, saya akan menarik kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari tadi di atas. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu kepemimpinan pendidikan pada hakikatnya merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu pemimpin sebagai penanggung jawab dalam ranah penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Nah, pemimpin berkewajiban mendorong, membimbing, dan menggerakkan bawahan pendidik dan tenaga kependidikan serta warga sekolah lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Nah, kepala sekolah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Nah, keseluruhan fungsi kepemimpinan kepala sekolah itu tidak akan terwujud dengan sempurna jika tidak diiringi dengan kualitas kepribadian yang baik. Sekian ya teman-teman, semoga tentang penjelasan apa yang saya sampaikan, mohon maaf juga bila penjelasan yang saya sampaikan tadi itu kurang jelas, masih grandet bicaranya atau gimana, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Nah, semoga dengan materi yang saya sampaikan tadi bisa diambil hikmahnya. Nah, undur waqala wala tangdur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.